Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada petang ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di Masjid Al-Ihsan ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang bawa Al-Qur'an, silakan bisa dibuka surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah itu surah ke-61. 62 ya. 62. Ayat yang kedua. Kalau ayat itu diterjemahkan bermakna secara harfiah. Huwallazi, dialah, maksudnya dialah Allah. Alladzi, yang ba'atha, telah mengutus, fil ummiyina, di antara orang-orang yang ummi. Fiil yang dipakai di sini menunjukkan peristiwa sudah terjadi. Ba'atha berarti Allah telah mengutus. Fil ummiyina, di antara orang-orang yang ummi, rasulan, seorang rasul, bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan lebih dari 3 orang, hanya 1 orang rasul saja. Minhum, dari kalangan mereka. Yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka. Ayatihi, ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan sang rasul itu menyucikan jiwa mereka, akan menyucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan sang rasul itu akan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, dan juga al-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan mereka itu sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ini arti harfiah dari ayat tersebut. Bapak Ibu sekalian, Al-Quranul Karim, kalau kita pahami, satu ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada kaitan dengan surah lain di ayat yang lain.
Apalagi kalau redaksi ayatnya itu memiliki kesejajaran makna, kesejajaran redaksional. Kalau kita tengok Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Jum'ah, surah 62 ini ada kaitan dengan surah kedua, yakni surah Al-Baqarah. Ayat keberapa? Ayat 129. Ayat 129 dari surah Al-Baqarah memiliki kesejajaran redaksi, susunan ayat. Tapi ada sesuatu yang membedakan. Apa yang membedakan? Coba lihat di surah Al-Baqarah itu. Di surah Al-Baqarah ayat 129. Ini karena semua sudah hafidz, makanya yang bawa bisa dihitung dengan jari. Oh, tapi ada ini ya di HP. Oh, pembelaan diri ya. Saya kan tidak tahu yang dibuka apa itu. Saya kan tidak tahu. Kalau mushaf yang dibuka jelas Quran. Lihat ayat 129 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Coba perhatikan itu perbedaannya. Perbedaan apa? Perbedaan kata kerja yang dipakai. Kalau di surah Al-Jum'ah itu kata kerjanya ba'atha. Arti harfiahnya telah mengutus. Berarti sang Rasul itu sudah datang atau belum? Sudah datang. Kalau di ayat 129, ayat 129 dari surah Al-Baqarah itu, kalau kita cermati kata kerja yang dipakai itu fi'il amr. Buktinya apa? Apa maksudnya? Perintah. Tapi bukan dalam makna negatif ya, permohonan, meminta, munajat. Makanya di situ dikatakan wab'ats, utuslah. Ya, kalau diterjemahkan utuslah. Kalau ba'atha telah mengutus. Kalau wab'ats arti harfiahnya utuslah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim rasulam minhum. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan sang Rasul itu selain membacakan ayat-ayatmu juga mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Ada nggak kesejajaran di situ redaksinya? Kata-kata yang dipakai ada. Berarti ini sasaran tembaknya jelas. Yang dimaksud jelas. Tetapi pertanyaannya, di surah Al-Jum'ah atau surah Al-Baqarah tadi hanya disebutkan rasulan. Apa arti harfiah rasulan? Seorang rasul. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Hah? Siapa yang dimaksud? Mana? Nggak ada disebutkan. Mana? Nggak disebutkan nama kan? Nggak disebutkan. Kita lihat redaksinya itu. Nggak disebutkan nama. Hanya disebutkan rasulan. Seorang rasul. Kalau ini mau saya jelaskan, itu luar biasa itu redaksi Quran.
kita coba untuk berdialog dengan Quran. Di sini tidak disebutkan nama. Nama siapapun tidak disebutkan di sini, hanya dengan istilah rasulan. Ya. Coba kita cermati di surah 61. Surah 61 itu surah As-Saff. Surah As-Saff, surah 61, di ayat yang kelima itu ada redaksi ayat yang berbunyi, wa il qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala telah berkata. Siapa yang telah berkata? Musa. Kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya. Perhatikan di redaksi ayat itu, apa yang dikatakan Musa? Inni rasulullahi ilaikum. Ya kan? Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul bagi kalian. Pertanyaannya sekarang, apakah Musa itu seorang rasul? Mana buktinya? Mana buktinya? Semua itu dengan dalil. Mana buktinya? Hah? Betul kan? Semua itu harus dengan dalil. Mana dalilnya? Ya ini. Oh, sampai kok bingung sih? Kita ini harus biasa melihat sesuatu bukan katanya-katanya, bukan halu, bukan dongeng, tapi dalil. Siapa yang berkata inni rasulullahi ilaikum? Sesungguhnya aku ini seorang rasul bagi kalian. Siapa yang berkata? Musa. Berarti Musa itu seorang rasul. Oke. Lihat di ayat yang ke-6. Apa ayat yang ke-6 tertulis di situ? Siapa nama yang termaktub di situ? Isa. Wa il qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah tatkala telah berkata. Siapa? Isa putra Maryam. Apa yang dikatakan oleh Isa putra Maryam? Inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini seorang rasul bagi kalian. Siapa yang dimaksud kum di situ? Bagi kalian. Siapa? Bani Israel. Jadi aku ini seorang rasul bagi kalian. Makanya Isa berkata, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini seorang rasul bagi kalian. Oke. Jadi Isa itu rasul atau bukan? Mana dalilnya? Itu ayatnya. Oke. Nah, sekarang ini kita berdialog dengan Quran. Nanti itu dahsyat ya. Sekarang kalau kita cermati di surah Al-Baqarah tadi dengan surah Al-Jumu'ah, hanya disebutkan dengan ungkapan rasulan, seorang rasul. Disebutkan namanya atau tidak? Tidak disebutkan. Lalu siapa yang dimaksud? Hah? Lah jarimu? Hah? Bukan. Yang saya tanyakan di surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Baqarah. Ya. Kita coba cermati. Nanti jawaban panjenengan itu tidak salah, enggak salah. Tapi bagaimana kita menemukan bukti, data, argumentasi sesuai yang Allah jabarkan di dalam ayat-ayatnya itu sendiri. Sistematikanya itu jelas. Perhatikan di ayat 129. Coba. Ya. Ayat 129 itu hanya dikatakan rasulan, seorang rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul di kalangan mereka, dari kalangan mereka, yang akan membacakan ayat-ayatmu. Ini permintaan siapa?
Siapa yang berkata wahai ya Tuhan kami di sini? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Ibrahim. Dan siapa? Di mana buktinya? Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, yakni ayat 127 itu dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, atau boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala menegakkan pondasi rumah Allah. Siapa yang menegakkan pondasi rumah Allah itu? Ibrahim. Bersama siapa? Bersama sang putra yang bernama Ismail. Jadi di situ secara jelas disebutkan nama dua orang. Tegas di situ. Tidak ada potensi lain orang masuk di situ. Kecuali hanya disebutkan dua orang. Dua orang ini kemudian berkata, Rabbana taqabbal minna. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi ayat 127 jelas hanya disebutkan siapa? Ibrahim dan Ismail. Ada enggak kemungkinan orang lain di luar dua orang itu? Tidak ada. Tidak ada. Hanya dua orang itu. Dan dua orang ini mewakili dengan ungkapan Rabbana. Oke. Di ayat 128 lagi-lagi Allah menegaskan. Apa di ayat 128? Rabbana waj'alna muslimaini. Kalau lihat terjemahannya apa itu? Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Pertanyaannya sekarang, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Pertanyaannya, siapa yang berkata di situ? Berapa orang? Tidak jelas. Kalau lihat terjemahannya, jelas berapa orang itu yang sedang berkata. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Gitu kan terjemahannya? Berapa orang di situ yang dimaksud? Mana? Dua. Terjemahannya ada nggak? Nggak ada. Terjemahannya nggak jelas. Tapi kalau kita melihat teks aslinya, itu semakin jelas. Apa itu? Rabbana waj'alna muslimaini. Wahai ya Rabb, wahai ya Tuhan kami, jadikan kami berdua. Itu bahasa Arabnya jelas. Bahasa terjemahannya tidak jelas. Seperti kita semua juga nggak jelas orangnya. Kalau bahasa aslinya itu semakin jelas, tidak ada potensi lain kecuali hanya dua orang, bukan tiga, bukan empat, bukan satu, dua orang. Muslimain, dua orang yang bertaslim, dua orang yang muslim, dua orang yang berserah diri laka kepadamu. Jadi berapa orang dimaksud? Dua. Dua itu siapa? Ibrahim dan Ismail. Coba lanjut itu di ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Dan juga dari keturunan kami. Keturunan kami yang dimaksud keturunan siapa? Loh, ini logika bahasa Quran itu jelas tuh. Keturunan kami yang dimaksud di sini adalah Ibrahim dan Ismail. Pertanyaannya sekarang,
Kalau yang dimaksud itu wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami, maksudnya keturunan Ibrahim melalui Ismail. Ada apa dengan keturunan Ibrahim melalui Ismail? Menjadi apa? Ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah, ummah azimah, bangsa yang besar. Itu kumpulan banyak orang yang akan muncul di masa depan. Jadi ummah di situ ada kaitan dengan keturunan Ibrahim melalui Ismail. Disinilah cara Allah berhujjah kepada kita. Tidak ada potensi lain untuk memanipulasi ayat. Tidak ada potensi lain. Dari sinilah nanti dilanjutkan di ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai ya Rabb, utuslah di kalangan mereka. Mereka di sini mewakili siapa ini? Min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi satu bangsa, satu ummah itu diwakili dengan ungkapan mereka. Diwakili. Dan dari sini nanti beliau meminta, bermunajat, memohon agar ada satu orang Rasul yang akan diutus di kalangan mereka. Jadi kalau yang dimaksud Rasulan di sini, cara Allah berhujjah kepada kita itu jelas sekali. Rasul di sini harus keturunan Ibrahim, ya. Harus keturunan Ibrahim. Pertanyaannya, kalau keturunan Ibrahim banyak kandidat tidak? Banyak. Musa, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini seorang Rasul bagi kalian. Dia masuk kandidat keturunan Ibrahim tidak? Iya. Tapi dia lolos enggak? Tidak lolos. Kenapa? Di situ bukan sekedar keturunan Ibrahim, tapi harus melalui Ismail. Dari situ Musa coret. Kandidat dia, tapi tidak lolos. Ini jangan dikaitkan 2024 ya. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Kandidat banyak, tapi lolos bisa nggak? Musa tidak lolos. Yang kedua, Isa putra Maryam. Bisa masuk kandidat di ayat ini, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Inni Rasulullahi ilaikum. Rasul, iya. Dari Bani Ibrahim tidak? Iya. Tapi melalui Ismail tidak? Tidak. Maka coret dia. Nggak masuk. Beginilah cara Allah berargumentasi kepada kita. Siapapun tidak bisa masuk ke sini. Pintu gerbang pertama, keturunan Ibrahim, masih banyak calon. Ketika masuk pintu kedua, semua gugur. Hanya satu yang masuk. Iya kan? Hanya satu yang masuk. Siapa itu? Harus keturunan Ismail. Itulah sebabnya kita heran. Herannya bagaimana? Biasanya ya, para ahli tafsir, mulai generasi salaf, generasi terdahulu, kemudian generasi khalaf, generasi kemudian, dan generasi modern sekarang, para ahli tafsir itu banyak atau sedikit? Bukan banyak lagi, banyak. Tapi coba perhatikan, generasi salaf, mulai dari tafsir yang paling tua, yakni tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Kemudian dilanjutkan dengan tafsir At-Tabari. Beliau wafat tahun 310 Hijri. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini, tafsir itu, dan lain sebagainya. Termasuk Syekh Ibnu Taimiyah juga buat tafsir.
Dan lumayan juga kalau kita baca semua tafsir-tafsir itu, kalau kita baca, tidak ada perselisihan di antara para ahli tafsir ketika memahami ayat ini, selalu merujuk pada satu kandidat itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang punya perselisihan. Oh enggak, ini bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini menunjuk pada nabi lain. Tidak ada. Semua sepakat. Pertanyaannya begini, kenapa generasi terdahulu, generasi salaf, kemudian generasi kholaf, kemudian generasi modern sekarang, kok nggak ada perselisihan mengenai ayat ini? Kenapa? Kenapa? Bukankah ketika membicarakan Quran ada juga perselisihan di antara ahli tafsir? Iya kan? Nggak usah jauh-jauh soal mengenai ayat-ayat lain. Banyak perselisihan di antara para ahli tafsir. Apalagi kalau bicara fikih, penafsir dari madhab ini beda dengan madhab ini. Padahal ayat yang dimaksud sama, tapi tafsirnya bisa berbeda. Tapi kenapa di ayat ini semua sepakat? Apa rahasianya? Rahasianya karena ayat ini ketika Allah berhujjah itu sangat jelas dan tegas. Mulai ayat 127, 128, 129 itu sistematikanya jelas. Sehingga tidak ada potensi berselisih. Lagi-lagi, kenapa tidak ada potensi berselisih? Karena ini berkaitan dengan akidah. Akidah kita ini hanya 2 poin, hanya 2 pilar. 1 masalah tauhid, 2 masalah kenabian. Makanya kita baca apa? Syahadatain. Kita baca berapa kali itu? Setiap hari, ya kan? Syahadat tauhid dan syahadat kenabian. Inilah yang menyebabkan mengapa para ulama tidak ada perselisihan mengenai hal ini. Dan itu merupakan sebuah cara bagaimana Allah berhujjah kepada kita. Tidak ada perselisihan. Dan ini sekaligus pelajaran bagi kita. Mengapa para ulama, salah satu diantaranya saya tunjukkan di sini. Ini saya baca dari tafsir Al-Muyassar, yang saya kira ini boleh dibaca oleh banyak sahabat. Ini hanya cuma 1 jilid, 1 jilid saja. Kalau perlu jadi koleksi. Dan ini sebetulnya kompilasi dari semua tafsir, diringkas, diperes, diambil saripatinya, dan jadi 1 jilid ini. Oleh siapa? Syekh yang bernama Syekh Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh. Kira-kira orang mana ini? Orang mana? Bukan orang Jombang. Ini Saudi Arabia. Dari keluarga Al-Syekh kalau yang kita sebut sekarang ya. Jadi, apa yang dikatakan oleh beliau di sini? Beliau hanya mengkompilasi saja. Dijelaskan begini. Ini ungkapan beliau ya. Ketika membahas ayat 129, persis seperti yang saya katakan tadi. Argumentasinya detail bahwa ini harus keturunan dari Ibrahim melalui Ismail. Di sini dikatakan, Rabbana wa ba'ath fi hadhil ummah. Wahai ya Tuhan kami, utuslah di kalangan ummah ini rasulan, seorang rasul. Dari mana? Min dzurriyyati Ismail, dari antara keturunan Ismail. Jelas dikatakan. Bagaimana bisa mengatakan di sini ungkapan min dzurriyyati Ismail? Karena terkait dengan ayat 128. Ayat 128 terkait dengan ayat 127 yang menyebutkan 2 nama tadi, yakni Ibrahim dan Ismail. Bukankah anak Ibrahim itu bukan hanya Ismail?
Masih ada anak yang lain. Di mana? Dalam surah Ibrahim sendiri. Dalam surah Ibrahim dikatakan, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Wahai ya Rabb, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua. Yakni siapa? Ismail dan Ishak. Jadi ayat 129 itu hanya difokuskan keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Pertanyaannya, kalau keturunan Ismail itu siapa saja? Hanya satu. Tapi satu ini jangan dikatakan, loh, kalau Ismail cuma satu, kalau Nabi Ishak berapa itu? Musa keturunan Nabi Ishak, ya kan? Aisyah keturunan Nabi Ishak, Yusuf keturunan Nabi Ishak, Yunus Ishak. Dari 25 nabi rata-rata semua dari kalangan Bani Ishak, bukan Bani Ismail. Bani Ismail cuma satu. Itu yang diminta. Yang diminta Ibrahim yang satu ini, yang spesial ini, beliau meminta. Kalau satu, Bani Ismail cuma satu, Bani Ishak itu banyak. Kira-kira kalau bahasa kita orang awam, itu seimbang atau tidak seimbang? Bahasa awam, tidak seimbang atau seimbang? Orang awam menyebutnya tidak seimbang, tapi dalam pandangan Allah itu seimbang. Kenapa? Ini bukan bicara mengenai kuantitas, tapi bicara mengenai kualitas. Jadi meskipun hanya satu, tapi kualitasnya menyamai yang banyak. Makanya beliau disebut sebagai khataman nabiyyin. Jadi seimbang sebetulnya. Bani Ishak banyak, sementara Bani Ismail cuma satu. Di sini bicara yang kuantitas, di sini bicara yang kualitas. Sampean minta yang kuantitas atau yang kualitas? Kualitas. Itu teladan bagi kita. Kita minta itu jangan sekedar ake-akean. Maksudnya tahu ya, ake-akean ya, banyak-banyakan. Contoh teladan Ibrahim itu meminta yang kualitas. Ada dua opsi. Permohonan Ibrahim itu bisa diterima, bisa ditolak. Bisa ditolak. Apalagi kita yang bukan nabi. Apalagi anaknya kiai. Apalagi anaknya takmir masjid. Jadi kita dihadapkan pada dua kemungkinan. Bisa jadi yang kita minta itu dikabulkan, bisa jadi yang kita minta itu ditolak. Semua itu harus ada persiapan. Kita pasti bertanya, kenapa ya Ibrahim itu diterima doanya? Dia minta, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Wahai ya Tuhan, utuslah di antara mereka seorang rasul. Diterima atau ditolak? Diterima kan? Tapi diterimanya itu ada nggak model yang dia sudah persiapkan? Ada. Nah, kalau sampean yang dipersiapkan apa? Yang dipersiapkan apa? Ingat, modal Ibrahim itu jelas, sangat jelas, terbukti di ayat 127. Orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Allah itu simbol. Orientasinya pemilik rumah Allah. Siapakah dia? Dia Al-Khaliq. Jadi orientasinya itu investasi akhirat, bukan investasi dunia. Jadi kalau kita ini prinsipnya investasi akhirat, itu sudah modal. Bahwa apa yang kita minta, fa insyaallah akan ijabah. Tapi kalau orientasinya itu dunia, alamat sudah.
sangat-sangat tidak mungkin itu menjadi modal yang kita bisa haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngikuti yang ini atau terus? Saya kalau ada adzan ngomong terganggu saya. Di stop dulu ya. Stop. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam tafsir ini jelas disebutkan rasulan, seorang rasul min dzurriyyati Ismail, dari keturunan Ismail, sebagaimana yang kita jumpai dari semua tafsir. Tidak ada satupun tafsir yang tidak sama seperti yang dimaksudkan pada pembacaan tafsir yang sedang kita bahas ini. Jadi pasti itu merujuk pada salah satu dari antara anak keturunan Ismail. Rasul itu yatslu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul Qur'an was sunnah, yang Rasul itu akan mengajarkan apa itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas di sini langsung disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa bisa begitu? Karena satu-satunya Rasul dari kalangan keturunan Ismail yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kitab spesial Al-Quran hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga As-Sunnah. Jadi hidup kita ini hanya patokannya dua, Al-Kitab wal Hikmah, atau yang dimaksud Al-Quran, As-Sunnah. Dua saja, tidak ada yang lain. Sesuai dengan Al-Quran, terima. Kalau tidak sesuai dengan Quran, tolak. Sesuai dengan Sunnah, terima. Tidak sesuai dengan Sunnah, tolak. Tapi harus ada bedanya. Kalau bicara mengenai tauhid, itu kenceng. Tapi kalau bicara mengenai di luar soal itu, yakni mengenai furu', itu bisa toleran. Tahu maksudnya? Saya tanya sekarang. Kalau bicara mengenai keyakinan mengenai kenabian dan mengenai tauhid, itu pokok atau cabang? Pokok. Tapi kalau mengenai sholat, zakat, haji dan sebagainya, itu pokok atau cabang? Cabang. Kalau mengenai cabang, jangan kenceng-kenceng. Tahu maksudnya jangan kenceng-kenceng? Hah? Kalau sama-sama kenceng, bahaya. Kalau mengenai cabang, kita harus punya pegangan, iya, harus sesuai Quran dan Sunnah. Tapi jangan kenceng-kenceng. Kenapa bisa begitu? Karena kalau bicara cabang, para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang ada perbedaan. Tapi kalau mengenai pokok, zaman dulu sampai sekarang nggak bisa berbeda. Makanya mengenai kenabian ini, para ulama nggak ada beda, nggak ada beda. Tapi kalau mengenai cabang bisa berbeda. Ada yang bermadhab, ada yang tanpa madhab. Kita ini termasuk madhab bila madhahib, madhab tanpa madhab. Yang tanpa madhab itu juga madhab. Saudara kita yang sebelah itu sebetulnya madhabnya itu 4, tapi pada prakteknya hanya 1, ya kan? Madhabnya Syafi'i. Jadi saudara kita kalangan Nahdlatul Ulama itu sebetulnya boleh mau Hanafi, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Maliki. Itu dalam nomenklaturnya itu ada. Cuma dalam prakteknya itu madhab Syafi'i lebih dominan. Nah, kita itu madhab tapi tanpa madhab. Kadang sesuai dengan madhab Hanafi, kadang sesuai dengan madhab Maliki. Dan kita tidak boleh menyalah-nyalahkan madhab-madhab itu, nggak boleh. Tapi tidak boleh memutlakkan salah satu madhab itu. Ini sudah nomenklatur kita ini. Itulah sebabnya
dalam masalah cabang, ojo kenceng-kenceng. Saya ambil contoh praktek. Sampean kalau meletakkan tangan gimana? Allahu Akbar. Betul atau salah? Allahu Akbar di atas pusar. Kemudian Allahu Akbar di bawah pusar. Boleh atau enggak? Allahu Akbar lurus. Enggak perlu begini. Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh enggak? Loh, saya kan bertanya, kenapa kok sampean mengatakan enggak boleh? Dalilnya mana? Ya kan? Makanya waktu saya di Maroko itu, kan madhab resminya itu kan madhab Maliki. Jadi kalau sholat ya begini, lurus saja semua, karena madhab Maliki. Maroko, Aljazair, Maroko, Aljazair, kemudian Tunisia, kemudian Libya, Mauritania, Sudan, itu semua madhabnya Maliki. Kalau sampean ke Turki, itu madhabnya Hanafi. Sampean ke Pakistan, ke India, madhabnya Hanafi. Sampean ke Mesir, madhabnya Syafi'i. Sampean ke Brunei, madhabnya Syafi'i. Sampean ke Malaysia, madhabnya Syafi'i. Hanya orang-orang India di Malaysia madhabnya madhabnya Hanafi. Sehingga cakrawala ini kita luas. Mengenai kita yang sudah ada tarjihnya, ya ikuti tarjih. Tapi jangan sampai mengkafirkan yang berbeda dengan kita. Nah ini sudah patokan. Makanya kita ini sudah cukup. Ada tarjih itu. Tapi ada juga orang yang nggak paham kayak begini. Makanya kalau ngaji itu luas, itu hidup itu indah, sangat indah, betul-betul indah. Yang penting dalilnya mana? Nah, itu. Yang penting dalil. Jangan mengikuti katanya ustadz saya, katanya kiai saya, katanya Habib ini, Habib itu, bukan dalil. Itu bukan dalil. Sekalipun Habib kalau keliru, tolak. Dalilnya mana? Nah itu. Bukan sorbannya yang dilihat. Sekalipun nggak pakai kopiah kayak beliau, kalau perkataannya benar harus diterima. Ya, itu. Jadi Al-Quran tuh jelas panduan hidup kita. Jadi ayat ini merupakan sebuah bukti. Ketika Allah berhujjah mengenai akidah, itu jelas. Tapi kalau sudah bicara di luar itu, masih ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu merupakan sebuah keniscayaan, yang penting ada dalilnya. Ada dalil. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Satu aja. Ada? Mana ini? Yang mana tadi? Yang duluan. Sini dulu ya. Sampai bisa besok. Ya. Saya bertanya tentang mazhab ya. Jadi Imam Maliki itu kan di Arab Saudi. Pertanyaan utama, kenapa Arab Saudi malah bukan Maliki? Yang Maliki malah dalam Maroko, Rusia. Itu ada semuanya. Iya. Ini pertanyaan bagus ini. Saya juga bertanya itu. Pertanyaan saya juga serupa dengan ini. Kalau kita tahu madhab Maliki itu kan sebenarnya madhab Imam Malik. Imam Malik itu ada di Madinah. Jadi madhab Madinah sebenarnya. Dan kalau fikihnya itu kita lihat fikih kitabnya itu Al-Muwatta itu. Dan itu dipelajari di wilayah Afrika bagian utara. Lalu bacaan Qur'annya bagaimana? Bacaan Qur'annya mengikuti Imam Warash, persis seperti fikihnya, nyambung. Jadi kalau membaca, ya contohnya begini.
alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bukan dibaca maliki yaumiddin, tapi dibaca maliki yaumiddin. Begitu. Jadi dibacanya kayak begitu. Contoh yang lain, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minun, bukan yu'minun, tapi yu'minun. Kalau kita kan agak ditekek gitu ya. Nekek di sini. Jadi yu'minun. Kalau kita membaca wabil akhiratihum, kalau mereka wabil akhiratihum, wabil akhiratihum. Kalau kita wabil akhiratihum. Lah bedanya apa? Kalau yang kita baca itu qiraah hafs. Sementara kalau yang mazhab Maliki qiraah Warsh. Kalau di Turki itu Imam Hafiz. Mazhabnya Hanafi, nyambung. Yang aneh itu Indonesia. Loh betul. Imam Syafi'i, ya, fikihnya kita kenal dengan fikih Syafi'i. Seharusnya kalau Syafi'i bacaannya itu qiraah Ibnu Katsir. Tapi di Indonesia ini aneh. Qiraahnya Ibnu Katsir, fikihnya Syafi'i, nggak nyambung sebetulnya. Tapi kenapa bisa begitu? Ada sejarahnya. Kita ini dulu dalam satu komando besar, yakni Kekhilafahan Turki Utsmani. Makanya yang tersebar itu qiraah yang populer adalah qiraah Hafiz. Jadi meskipun sampai ke sini, ya tetap qiraahnya Hafiz. Tapi apakah salah? Enggak salah. Enggak salah. Semua qiraah itu benar. Karena dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua benar. Makanya kalau kita lihat Al-Quran tuh, kalau nggak paham, loh, kok ada 7 qiraat? Berarti ini mana yang asli? Iya kan? Semuanya asli. Coba bayangkan. Kalau seandainya salah satunya tidak asli, ya, anggap saja yang satu asli, yang 6 tidak asli. Tapi kenapa kok bisa dihafal semua? Itu kan ada sesuatu yang positif. Kalau yang KW tidak bisa dihafal, itu lumrah. Tapi kalau dianggap KW ternyata bisa dihafal keseluruhannya, berarti itu bukan KW. Coba bayangkan, 7 qiraat semua bisa dihafal. Bahkan bukan 7, sampai 10 qiraat. Yang populer 7. Jadi kalau ada orang imam misalnya, di Surabaya sudah dipraktekkan. Jadi kalau subuh qiraah Hafiz, maghrib qiraah Syu'bah, isya qiraah Warsh. Di sini subuh, maghrib, isya, qiraah Hafiz semua. Iya. Kapan bisa dipraktekkan? Supaya apa? Supaya umat itu bisa kacamatanya itu luas, lebar. Jadi kalau misalnya imam bicara begini, bukan bicara, membaca ayat Allahu Akbar, ketika amin, kemudian imam baca begini, wadduha wallaili idza saja. Ojo diguyu. Itu bener. Jadi kalau dibaca wadduha wallaili idza saja, itu benar. Jangan dibaca kok ngono, jangan. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak biasa. Kalau sudah biasa, oh iya ini benar, oh ini benar. Itu loh Quran memberikan apa? Keluasan. Quran saja memberikan keluasan. Makanya ketika Quran diturunkan, itu adalah lahjah bahasa Arab. Ya ibaratnya begini, kalau kita ini ngomong karena, orang Malaysia, orang Singapura itu menyebutkan kerana. Kalau kita menyebutkan perbedaan, ya orang Malaysia menyebut perbezaan. Nah,
Maknanya beda atau sama? Sama. Itulah jah namanya. Nah, ini kalau disebut qiraah mirip kayak begitu. Ya. Oke, itu yang saya jawab ya. Mudah-mudahan kita ngaji ini kita semakin dewasa menyikapi perbedaan. Kita semakin dewasa kekeh dalam akidah, tapi dalam masalah selain akidah kita bisa toleran sesama kaum muslimin sehingga umat menjadi satu ummah ya. Demikian, mudah-mudahan mohon maaf, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.